Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traderku semuanya. Nah, di kesempatan kali ini dan di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menentukan tren baru di dalam tren lama ya. Atau lebih tepatnya ketika tren sedang turun ataupun sedang naik ya, dia nge-break tetapi dia melanjutkan trennya kembali. Itu gimana? Kita apakah harus menggunakan trendline yang sebelumnya yang sudah kita gambar ataukah kita harus menggambar zone trendline baru ya. Nah, sekarang di video ini saya akan membahas tentang itu ya. Yang pertama ya, kita harus tahu dulu trennya ya. Ini sudah jelas trennya sedang turun ya. Nah, sedang turun. Set. Ini area resist pertama, lalu ini resist kedua yang lebih rendah, lalu ini area support pertama, lalu ini area support kedua yang lebih rendah ya. Lalu kita tarik garis trend line-nya. Nah, alhasil sudah ditemukan ini contoh di market gold ya. Di market gold tren sedang turun. Tetapi di sini dia nge-break. Lalu retest. Ya, retest lalu dia kembali ke dalam zone trend line ya, ke dalam zone trend line. Lalu dia nge-break lagi. Ya, nge-break lagi di sini. Dan di sini dia membuat area resistance yang tidak lebih tinggi daripada zone pertama dia nge-break. Artinya di sini trend line ini sudah tidak valid kembali. Nah, jika menemukan market seperti ini atau kondisi yang seperti ini zone trend line ini sudah tidak valid, artinya kita harus membuat zone trend line baru. Ya, harus membuat zone trend line baru. Kenapa? Karena di sini pergerakannya dia turun ya. Syaratnya sama seperti tadi, seperti ini ya. Kita harus menentukan atau harus menemukan dulu, harus menunggu ya. Karena contohnya ini di area sebelah sini nih. Di area sebelah sini itu belum ada candlestick-nya. Kita harus menunggu dulu sampai dia membuat titik tertinggi dan titik terendah baru, minimal 2 ya. Taruh di sini titik tertinggi pertama ya. Lalu menunggu di sini membuat area support pertama. Menunggu lagi. Nah, dia di sini membuat, jangan terlalu dekat ya, kita cari yang jauh saja. Di sini dia membuat area resisten yang tidak lebih tinggi daripada resisten sebelumnya. Lalu di sini dia membuat area support yang lebih rendah daripada area support sebelumnya. Ya, tinggal kita tarik aja garis trend line-nya. Terus ya, kita tarik lagi. Terus ya. Jadi di sini dia membuat area trend line baru. Ya, rekan-rekan traderku semuanya. Jadi bukan karena penjelasan di video saya yang sebelumnya ketika dia nge-break lalu membuat area resisten yang lebih tinggi daripada area resisten sebelumnya, lalu membuat area support yang lebih rendah daripada area support sebelumnya, itu sudah keluar daripada zona trendline dan melakukan pembalikan arah. Tidak seperti itu juga. Kita harus menentukan, kita harus menunggu area-area resisten dan support yang akan datang. Kita harus menunggu dulu.
Kita tunggu sampai dia membuat area support dan area resisten terlebih dahulu, minimal 2 saja. Setelah 2, kita dapat menentukan trennya kemana. Nah, seperti ini, contoh sudah membuat 2, oh trennya masih turun, ya sudah kita tarik aja garis trendline-nya, lalu kita bermain di zone-zone trendline ya. Sampai kapan? Sampai dia nge-break dan tidak membuat zone apalagi. Nah, di sini dia kan sudah nge-break nih. Nge-break, lalu dia membuat resisten pertama, lalu membuat support pertama, lalu dia membuat resisten pertama, resisten kedua, lalu dia membuat support kedua. Jika seperti ini gimana? Ya udah, kita tarik aja garis trendline-nya. Set. Set. Nah, ya. Seperti itu, ya. Mungkin penjelasan dari video ini sudah cukup jelas juga saya jelaskan. Semoga rekan-rekan traderku semuanya, khususnya pemula, sudah sangat paham dengan penjelasan apa yang sudah saya jelaskan ini. Terima kasih, kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.